mengusulkan MBG karena selain bermanfaat untuk kesehatan, MBG juga dapat membantu anak-anak untuk belajar menghemat uang. Saya ingin ada sesuatu hal yang berbeda. Saya nggak mau cuma ngomong doang. Saya nggak mau cuma kalian mendengarkan saja. Yang saya ingin tahu, yang saya ingin make sure adalah saya ingin tahu anak-anak muda di Kabupaten Garut ini kualitasnya seperti apa. Apalagi adik-adik ini adalah capaska. Jadi kebalik, bukan teman-teman belajar dari saya ingin belajar dari teman-teman. Karena hasil dari hari ini akan menjadi bekal untuk saya ke depannya. Saya minta 1 menit tentukan ketua kelompoknya. Oke, jadi kalian yang duduk akan dibagikan peralatan oleh teman-teman dari staf protokol, bagiin aja. Yang ingin saya berikan tugas kepada teman-teman adalah dalam kertas itu teman-teman buat presentasi singkat ya, ketua kelompok dan regunya. Bergambar boleh, full tulisan boleh, nanti akan dipresentasikan ke depan. Ini ada 5 topik akan diambil oleh teman-teman ketua kelompok. Ada 5. Yuk, ambil aja. 1, 2, 3, yuk. Nah, oke. Boleh dibuka. Nanti di situ ada nomornya, berdirinya sesuai nomor. Boleh disebutkan topik nomor 1 apa? Oh, ya. Topiknya? Masalah sosial berkaitan anak di Garut dan asumsi penyebab masalah-masalah tersebut. Oke, bisa dipahami? Siap. Saya. Jadi masalah sosial berkaitan anak. Kelompok dari poin 1 ini. Kamu kelompok berapa asalnya? Kelompok 4 nanti akan membahas tentang di Garut ini masalah yang berkaitan dengan anak tuh apa aja. Kira-kira penyebabnya kenapa? Kalau masalahnya lebih dari 1 boleh disebutkan semuanya. Apa yang kalian tulis di lembar besar itu boleh poinnya. Nanti presenternya yang bisa membreakdown gitu ya. Dimengerti? Siap. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Dari kelompok 2 yang akan membawakan topik yaitu gambar desain tata kota Garut yang menggambarkan Kabupaten Ramah Anak. Untuk tata kota Ramah Anak ini kita memikirkan dan mengusulkan untuk Garut hebat. Jadi di sini ada beberapa peralatan yang utama yaitu dari kantor Bupati Garut itu tersendiri. Lalu kami menyatakan adanya perpustakaan, lapangan olahraga, taman bermain, ada juga organisasi yang menampung anak juga untuk berkembang yaitu FAD, lalu ada ruang les, kantor kepolisian juga, MBG, dan juga di sini adanya lab komputer dan juga selaku untuk les sama, dan di atas di sini itu termasuknya ke sekolah tempat kita berpendidikan. Kenapa saya mengusulkan MBG? Karena selain bermanfaat untuk kesehatan, MBG juga dapat membantu anak-anak untuk belajar menghemat uang. Misalnya dikasih uang ke orang tua itu dapat disisihkan meskipun bakal tetap ada yang gagal gitu. Tapi dengan MBG dapat sebagai besar tersisihkan uangnya. Selain sehat, MBG juga enak bagi sehari-hari. Alasan kami mengaspirasikan program
sangat serius untuk menjalani pendidikannya. Baik, dimulai dari topik pertama yaitu media sosial ya teman-teman. Buat pada masa sekarang kan sering sekali terjadi di medsos ini kurangnya etika dalam bermedsos. Bermedsos sehingga muncullah bibit bullying atau tumbuhlah rasa ingin tahu atau kalau bahasa sekarang itu FOMO atau fear of missing out ya teman-teman. Biasanya karena ketidaktahuan hal ini dianggap biasa saja, padahal hal tersebut bisa termasuk bullying verbal dan dampaknya banyak, ada stres dan masih yang lainnya. Di sini ada beberapa teori, jadi ini saya ingin mencontohkan ketika saya menjadi polisian, diberikan saya untuk membentuk karakter anak di Garut, terutama family polisi. Saya ingin memperhatikan seperti jenis-jenisnya, ketika keras, tapi yang mana dari barang-barang tersebut bisa menyebabkan pelecehan, pembunuhan, terus ya kecanduan hidupnya, jadi kacau lah. Oke. Menjaga nama baik kedudukan dengan Pancasila. Oke. Mulai dari didikan orang tua, anak kecil di bawah 10 tahun gak boleh punya handphone dan harus difokuskan pada pembelajaran. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membatasi penggunaan sosmed menarik, melakukan tes urin, tes kehamilan. Tes kehamilan buat siapa? Yang mau ngapain? Ada anak di bawah umur tahun atau yang belum nikah, Oke. pergi tes. Oh, oke. Jadi tadi banyak di situ tentang membatasi sosmed ya. Oke. Jadi kalau bagi saya cukup sudah berkembang critical thinkingnya bagus. Kalian sudah mengeksplor. Ini kalian bagi-bagi tugas itu ya? Ya. Oh, oke, nice. Tapi kalau boleh menambahkan, misalnya kalau saya sebagai bupati, mungkin saya akan membuat proporsi anggaran, misalnya dari anggaran untuk daerah, anggaran desa kan juga sebagian kita pegang, terus anggaran di kecamatan itu sekian persen, misalnya taruhlah 10% untuk pengembangan dan pengembangan karakter anak dan perlindungan anak. Karena namanya membuat program apapun, kebijakannya ada di anggaran dulu. Jadi kalau mau mengatakan Garut Kabupaten Ramah Anak, yang paling dibutuhkan adalah keberpihakan anggaran untuk program-program yang mendukung apapun itu yang tadi kalian sebutkan kan banyak program-program. Kalau nggak ada duitnya pusing, ya Kadis ya, nggak ada duitnya nggak bisa jalan program apapun. Jadi itu yang harus diingat adalah kebijakan anggarannya harus berpihak pada program-program. Itu contoh aja. Tapi di luar daripada itu sudah sangat bagus. Terima kasih. Nah, sekalian ya bahwa dalam penanganan satu masalah itu tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada pemerintah. Ada pihak-pihak yang lain yang ikut bersama-sama. Yang kalau konsep kita itu disebutkan dengan pentahelik. Ada yang heksahelik dan sebagainya. Nah, kalau pentahelik itu melibatkan ada unsur pemerintah, ada akademisi, ada swasta, ada media dan organisasi kemasyarakatan. Jadi bagaimana kita melibatkan akademisi dengan pola pikir akademisnya dari tahapan ke tahapannya sampai bisa menyelesaikan atau membuat bagaimana Garut menjadi kabupaten ramah anak. Kemudian dari pihak swasta, baik itu swasta besar maupun UMKM, mereka akan dilibatkan secara bersama-sama dan berperan dalam mewujudkan Garut ramah anak. Nah, yang tidak kalah penting adalah media dan organisasi. Media ini, baik itu media cetak, media tertulis, termasuk sosial media, yang mereka itu kalau dalam bahasa komunikasi disebut dengan teori jarum suntik. Sekali dia menyampaikan, maka informasi itu akan tersebar secara merata. Nah, organisasi, baik itu organisasi keagamaan, organisasi
perempuan, organisasi kemasyarakatan atau NGO yang lainnya yang semua akan menjadi mitra pemerintah dalam menyusun rencana kerja, memberikan masukan dan saran sehingga pemerintah punya konsep yang nyata dalam mewujudkan Garut sebagai kabupaten ramah anak. Terima kasih. Sebagai bahan saja, misalnya di situ ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak luar, gitu ya, terhadap anak yang ada di Kabupaten Garut. Itu sering terjadi. Orang-orang dekat yang melakukan tersebut bisa bapak tiri, bisa kakek, bisa paman, bisa guru ngaji dan sebagainya. Itu terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, seksual sudah muncul ya. Ada pelecehan gitu ya, sudah muncul. Kemudian narkoba juga itu masalah sosial ya, ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika, zat adiktif dan psikotropika. Itu yang jadi masalah remaja di Kabupaten Garut juga. Adik-adik semua sebagai generasi muda Kabupaten Garut, di mana kalian hari ini diberikan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana kalian digali potensi kalian untuk berpikir untuk menjadikan Kabupaten Garut ramah anak ini seperti apa. Nah, ini tergali sekarang di hari ini, dan Children Day-nya ya memang hari ini sedang berjalan nih, Children Day. Jadi kalian sebagai anak-anak sekarang sedang, walaupun ini kegiatannya serius, tetapi kita bawa dengan santai, dan pada akhirnya kalian memang adalah generasi emas yang dibutuhkan oleh Kabupaten Garut. Deg-degan nggak? Ya. Tapi teman-teman, yang harus teman-teman tahu adalah yang saya nilai secara pribadi bukan benar atau salahnya pemikiran teman-teman. Karena pikiran manusia itu bebas. Terserah kalian mau punya pikiran apa, mau punya opini apa, saya sangat menghargai. Tapi yang saya paling senang dan paling nilai hari ini adalah keberanian teman-teman untuk satu berbicara. Berbicara bukan cuma di depan. Tadi saya lihat masing-masing kelompok gimana interaksinya. Masing-masing berani tidak mengungkapkan pendapat. Karena modal utama pemimpin adalah berani. Berani dulu. Kalau yang hari ini masih aduh Bu, aku hari ini masih belum berani, nggak apa-apa. Kalian ada di sini untuk belajar menjadi berani. Beraninya kapan? Misalnya nanti, minggu depan, tahun depan, bulan depan, nggak masalah. Orang modal berbicara itu modalnya satu, banyak baca buku, jadi banyak tahu, banyak pilihan kata, pikiran, cepat nyambungnya. Itu modal. Kalian mau jadi apapun, modal utamanya adalah keberanian berbicara, keberanian berkomunikasi dengan orang. Yang tadi masih gemper, masih apa, it's okay. Semua orang punya prosesnya masing-masing, semua orang punya jalannya masing-masing. Ya, karena jangan mentang-mentang paskibraka itu cuma gerakan tangan, kaki, badan, jadi lupa cara bicara. Karena itu yang saya inginkan teman-teman belajar hari ini. Terus tadi ketika melakukan diskusi kelompok, langsung dalam waktu 20 menit langsung muter nggak otaknya? Ya, langsung muter ya. Coba ada nggak yang mau kasih aku testimoni kegiatan hari ini menurut teman-teman gimana? Apa yang kalian belajar? Refleksi diri apa yang mau di-share? Baik, untuk kegiatan hari ini Ibu, ini sangat bermanfaat dan juga bermakna sekali. Karena dari sini kami juga belajar untuk mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Dan dari situ kita bisa mengkolaborasikan dan mendapat satu titik yang dimana menurut semua pihak itu bisa berjalan dengan tujuan yang sama gitu Bu Putri. Siap. Namanya siapa? Izin mau perkenalkan diri, nama saya Tiandra Maisana Vila. Dipanggil Tian atau Tiandra. Tian hobinya apa? Saya hobinya kebetulan tari jaipong. Selain itu saya suka jurnaling juga. Oke. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Tian. Berarti jurnalis itu sering nulis. Ya. Tadi ngomongnya lancar karena salah satunya dia sering nulis. Dan juga tadi yang menarik, seni jaipong. Somehow ya teman-teman ya, pemimpin itu juga membutuhkan estetika. Seni, jiwa seni harus punya. Sultan Hamengkubuwono IX
kalau kalian main ke Ulen Sentalu, museum yang ada di Yogyakarta, dia menciptakan beberapa tarian. Karena bagi Sultan HB9, menciptakan tarian itu adalah salah satu cara untuk punya jiwa kepemimpinan yang baik. Ya terbukti hari ini kayak Pak Gubernur punya nilai estetika yang tinggi sekali. Terus beberapa juga kalau punya, saya tuh suka banget sama Ibu Shirley Chowanda. Tahu Ibu Shirley, Gubernur Maluku Utara? Dia kan, saya yakin itu orang punya estetika karena cantik sekali, tahu cara berpakaian, dan dari situlah kita bisa punya kepekaan mana yang harus diperbaiki. Hanya dari pertama-tama kita menilai secara estetika saja, baru nanti bisa lebih dalam ke dalamnya. Nama saya Muhammad Ardian Arya Satyakusuma, bisa dipanggil Ardian. Izin mengenai kegiatan yang telah tadi kami ikuti, itu tuh kayak mempelajari bahwa kami harus cepat tanggap dan critical thinking. Critical thinking. Jadi kita mengambil keputusan dengan cepat gitu. Jadi dalam waktu tadi yang singkat 20 menit kita harus mempunyai aspirasi, harus mempunyai saran. Dan itu pun selama 20 menit itu tuh kita berunding. Jadi kita tuh harus cepat-cepat gitu. Selain itu juga kan manajemen waktu harus. Jadi kita tinggal hal-hal selama berdiskusi. Kamu kan tadi ketua, gimana menyatukan 7 kepala? Izin jawab. Yang pertama, saya mungkin membagi-bagi tugas terlebih dahulu. Dan yang kedua, saya menanyakan ke tiap individunya ada saran atau tidak. Oke. Melalui saran tersebut kita satukan untuk menjadi satu. Ada yang bertengkar nggak? Siap tidak? Tidak ada. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya seneng nih, udah mulai baru caang ya. Sekarang saya udah makin banyak kita berinteraksi. Tapi sayangnya saya punya bayi juga, harus segera pulang. Teman-teman juga harus segera istirahat. Pemenangnya cuma 1 aja, yang lainnya bukan berarti nggak bagus, tapi ini kan kita tinggi-tinggian skor aja. Kalah menang bukan masalah, yang penting saya harap teman-teman mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa ini. Oke, nggak usah lama-lama, pemenangnya itu kelompok 2 yang membahas topik 5. Silahkan maju ke depan. Ya, kayaknya buat cemilan malam-malam nih di tengah sini. Terima kasih ya. Terima kasih. Keren. Yuk foto dulu yuk.